Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, satu permasalahan yang tergantung kembali kepada permasalahan ini, ya dunia akhirat atau neraka surganya kita. Ketika kita salah jalan, ya maka kita akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya kita benar-benar menjaganya, maka insya Allah itu akan menjadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai ke-29, yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Hari di mana orang-orang zalim dia menggigit jarinya dengan giginya, dia menampakkan penyesalannya dia. Kenapa dia menyesal? Di antara bentuk penyesalannya, laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kalau dulunya di dunia aku mengambil jalannya Rasul sebagai jalan aku beragama, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dan celakanya aku dan seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku, si fulan sebagai sahabatku, si fulan ya menjadi sahabat karibku, laqad adallani anidz dzikri. Nah, teman saya tersebut dialah yang menyesatkan aku dari zikir kepada Allah setelah datang kepadaku petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Inilah yang saya sebutkan tadi. Teman kita di dunia ini sangat memberikan pengaruh tempat duduk kita di akhirat kelak. Kalau kita salah dalam memilih teman, maka teman itu akan menggiring kita ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Siapa orang kafir yang paling cinta kepada Rasulullah di zaman Nabi? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Iya, dia senang gak dengan Islam? Senang dia dengan Islam. Ya, dia marah kalau seandainya ada orang yang mengganggu Rasul. Ya, dan Nabi SAW telah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin agar Abu Thalib itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ketika kondisinya sakit, yang mana orang sakit kan mudah dinasihatin kan? Apalagi yang menasihatinya adalah keponakan kesayangannya. Rasulullah memanggil pamannya, ya ammi, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku bisa membelamu nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena di sekitaran Abu Thalib pada waktu itu ada Abu Lahab CS, setiap Rasulullah SAW mengajak dia kepada Islam,
selalu teman-teman sejatinya dia ini mengatakan, ya Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyang kita? Rasul ulang lagi, ya ya Ammi, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang aku bisa membelamu nanti kelak di yaumul qiyamah. Kemudian teman-teman dekatnya lagi berkata, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muthalib? Akhirnya apa? Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan mati dalam kekufuran. Jadi adik-adik semuanya, belajarnya kalian di sini adalah jalan menuju surganya Allah. Belajar Al-Quran, mempelajari sunnah, belajar hidayah. Ini jalan menuju surga. Tetapi ketika jalan menuju surga yang sedang kalian jalani ini, dan kemudian ada teman-teman yang menggiring kita dari jalan kebaikan ini, maka ini teman-teman yang nggak pantas untuk kita berteman dengannya. Ya, ada seseorang teman yang suka mengambil barang antum nggak sengaja. Antum mau berteman nggak sama dia? Enggak kan? Suka ngambil barang nggak sengaja, dia nggak izin, kadang suka nyolong. Pasti kita nggak mau berteman sama dia. Kenapa? Dia merugikan dunia saya. Dia merugikan hidup saya. Lah kalau seandainya yang diambil permen harganya 3.000 rupiah, diambil kue yang harganya cuma 5.000 rupiah, kita nggak mau berteman sama dia. Lah orang yang jelek, teman yang mengajak kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah, dia bukan hanya mengambil 5.000 rupiah, dia sedang mengambil jatah kita tinggal di surga. Supaya digiring kemana? Nerakanya Allah. Jelas nggak ayat yang saya baca tadi? Orang yang disesali oleh penghuni neraka, kelak dalam neraka, kalau seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai temanku, seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai sahabatku yang telah menyesatkanku dari jalan Allah, mungkin aku nggak berada di tempat seperti ini. Jelas ya? Jadi pertemanan itu hal yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim dan seorang muslimah. Maka dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan al-akhilla yauma idzim ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan, persaudaraan pada hari itu sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya saling bermusuhan. Iya, di dunia dia bagaikan pinang dibelah dua. Di mana ada si A, pasti ada si B. Di mana ada si B, pasti ada si A. Iya, mereka seperti pinang yang bisa dibelah. Selalu bersama, selalu berdua, saling menguatkan. Kalau seandainya ada si C menceritakan kejelekan tentang si A, si B akan marah. Ini sahabat saya, kamu jangan main-main sama dia ya. Kamu jangan coba celah-celah dia. Masya Allah. Gak bisa terpisah. Tapi ketika pertemanan dan persahabatan itu tidak dibarengi di atas takwa, tidak dibarengi di atas ketaatan kepada Allah, hanya pertemanan untuk kepentingan dunia, pertemanan untuk hanya sebatas hasrat duniawiyah, syahwat duniawiyah, maka kelak di yaumul qiyamah mereka akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ya Allah, sebelum engkau menghukumi aku, dia dulu engkau yang hukumi ya Allah, karena dia yang mengajak saya. Enggak ya Allah, dia yang mengajak saya dulu ya Allah. Dia yang ngajak saya keluar dari pondok ya Allah. Dia yang ngajak saya mabuk ya Allah. Enggak ya Allah, dia yang biayain saya untuk mabuk itu ya Allah. Mereka akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Al-khilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, apa? Atau pertemanan yang bagaimana? Di dunia mereka berteman dan pertemanan itu akan berlanjut nanti mana? Di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika pertemanannya itu dibangun di atas takwa. Jadi bukan hanya mencari wanita soleha saja sebagai calon istri, ya kan kita nikahi, ya kan bersama-sama berjalan menuju surga, teman juga memberikan pengaruh dan efek yang besar ya di dalam surga dan neraka seseorang. Jadi adik-adik semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, kalau bisa belajar di pondok yang insya Allah di pondok ini semuanya orang-orang baik-baik, orang-orang yang menginginkan surga semuanya,
memperbaiki diri dan lain sebagainya, maka bersabarlah untuk berteman dengan mereka. Ya, karena dunia ini cuma sesaat. Yang adik-adik lihat di luar pesantren, kelihatannya kok asik, kelihatannya kok menyenangkan. Mereka nggak punya batasan ini boleh, nggak boleh ini, nggak boleh ini, semuanya boleh. Kelihatannya saja mereka senang, kelihatannya saja mereka bahagia, tapi sebenarnya hati mereka sedang carut marut. Ya, karena hati seseorang tidak akan pernah tenang kalau jidat ini nggak pernah bersentuhan dengan lantai ruku dan sujud kepada Allah. Hati tidak akan pernah tenang kalau seandainya lisan yang dia punya tidak pernah dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, hati ini tidak akan pernah tenang kalau seandainya tangannya tidak diangkat untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kelihatannya saja bahagia. Ya, kita nggak perlu kasihan sama kita, tapi kita yang kasihan sama dia. Kan begitu? Allah kasih dia rezeki, Allah kasih dia nikmat, Allah kasih dia hati, kasih akal supaya dia berpikir. Nggak taunya dia nggak ruku dan sujud sama Allah. Sehat nggak kira-kira orang seperti itu? Nggak sehat. Dia yang perlu kita kasihani. Ya, dia yang perlu kita ibai, bukan kita yang kita kasihani. Ya, dia yang jauh dari Allah. Kita doakan supaya dia dapat hidayah. Jadi jangan cemburu. Kalau ditanya apa yang kalian inginkan sebenarnya dalam hidup, saya ingin bebas seperti teman saya. Itu namanya downgrade kita. Ya, orang yang nggak sholat, ngapain kita cemburu sama orang nggak sholat? Betul nggak? Ngapain dicemburin orang nggak sholat? Nggak sholat, nggak berbakti sama orang tua, nggak pernah baca Quran, nggak ngerti zikir, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu rukun, nggak tahu arah kiblat kemana. Apa yang mau dicemburuin sama orang seperti itu? Yang dalam perutnya bawa kotoran. Kan gitu? Kalau mati, jadi bangkai. Orang beriman juga mati. Cuman kalau mereka meninggal dalam ketaatan, kuburnya akan menjadi taman di antara taman surga. Ya, di dunia udah capek mencari kenikmatan dan kenikmatan itu gak pernah ya kenyang-kenyangnya dia mendapatkan kenikmatan tadi, kemudian masuk dalam kubur nggak sholat, kuburnya menjadi lubang dari lubang neraka. Iya dan billah. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini, wa idza aradta an tulazim sadiqan wa sahiban, ya kalau seandainya engkau menginginkan untuk mencari teman dan mencari sahabat, maka perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la tusahib illa mu'mina. Jangan kau bersahabat kecuali hanya orang-orang yang beriman. Wala yakul ta'amak illa taqi. Dan jangan engkau memberikan makanan kecuali hanya kepada orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya kita mengajak makan orang, kita mengajak makan teman, maka makanan kita harus dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, misalnya dia mau buat syukuran ini. Siapa yang diundang? Orang bertakwa. Jangan diundang orang yang nggak sholat. Ya, begitu juga ketika buat walimahan. Ya, diundang orang-orang yang bertakwa, jangan diundang orang yang nggak sholat. Jadi para ulama ketika membahas di sini, ya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ada seseorang datang bertamu ke rumah kita, datang bertamu, kita nggak undang, dia bertamu, maka mau dia kafir pun kita kasih makan buat dia. Tapi hak tamu. Tapi ketika yang tamu itu undangan, kita yang undang, maka kita harus milih-milih. Ya, yang kita undang harus orang yang bertakwa. Apa kata Nabi? Wala yakul ta'amak, jangan ada yang memakan makananmu kecuali apa? Orang yang bertakwa. Misalnya mau diajak balenin, mau diajak bayar makan teman. Ya saya mau ada uang nih, mau ngajak makan bakso 4 orang. Pilih yang paling bertakwa. Pilih yang paling bertakwa. Ya karena itu memberikan pengaruh dari apa yang kita keluarkan dari keberkahan harta tadi. Bisa difahami ya? Apa kata Rasulullah? Jangan berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman. Kita harus eksklusif dalam masalah pertemanan ini. Karena ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Ini masalah surga dan neraka kita di depan. Sudah saya baca 2 ayat tadi.
Baik, jadi nggak main-main. Makanya sebagian ulama mengatakan pertemanan, konsep dalam memilih teman, ini perkara akidah dalam agama. Perkara prinsip dalam agama. Ini bukan perkara furu, bukan perkara cabangan dalam agama. Ini perkara pondasi yang paling mendasar dalam agama Islam. Menjadi teman yang baik. Allah tidak menyebutkan satu ayat, sekian banyak ayat Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Bersabarlah engkau dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah siang dan malam dan jangan kau berpaling dari mereka. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya kita mencari teman yang baik. Dan juga ayyuhal rahimani rahimakumullah, disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, alaikum bil ikhwan, ya wajib bagi kalian untuk mencari saudara. Itu saudara-saudara yang baik. Karena itu akan menjadi perbekalan kepada kalian di dunia dan perbekalan untuk kalian di akhirat kelak. Ala tasma'u ila qauli ahli nar, tidaklah engkau mendengar ucapan ahli neraka, mereka berkata fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tidak ada bagi kita pemberi syafaat dan juga tidak ada teman kita yang akrab tadi yang bisa membantu kita. Karena apa? Temannya semua pelaku dosa. Temannya semua pelaku maksiat. Temannya sama-sama untuk bermaksiat kepada Allah. Ya teman-teman yang gak sholat, gak puasa, berzina, narkoba, isap rokok dan seterusnya. Ya teman-teman yang gak memberikan manfaat. Yang dulunya dia bangga, wah teman saya anak gubernur Sumatera Jawa Barat. Ya semua anak bupati di sini teman saya. Masya Allah bangga dia. Ya, itu teman tongkrongan saya itu anak-anak kolom berat di Jawa Barat semuanya. Di dunia Anda silakan membanggakan siapa yang dia punya dari teman Anda. Iya, yang kalau mereka nggak sholat, mereka nggak patuh sama Allah, mereka nggak melakukan ketaatan kepada Allah, kebanggaan itu hanya sesaat yang kemudian kalian akan saling bermusuhan di akhirat kelak. Adapun orang-orang yang mungkin dia orang yang fakir, bapaknya cuma seorang petani, iya, cuman hanya seorang sapam misalnya, seorang pesuruh di sekolah, tapi anaknya anak yang taat, anaknya anak yang patuh, patuh kepada Allah, patuh kepada orang tua, punya akhlak yang baik. Justru orang-orang seperti inilah yang harus lebih kita banggakan daripada anak pejabat yang nggak tahu kemana arah kiblat sholatnya. Ya, ini semuanya adalah talbis daripada talbisnya syaitan. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian disebutkan di sini wala budda min at-tahari al-ikhtiyar al-asdiqa qala alaihi salatu wassalam, dan juga kita perlu memperhatikan hadis yang lain datang dari Rasulullah, beliau berkata ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, ar-rajul seseorang itu tergantung dengan teman, agama temannya. Maka lihatlah kepada siapa kalian berteman. Mungkin gak pemabuk, penzina, berteman betah dengan para penghafal Al-Quran? Betah gak kira-kira? Gak akan betah. Begitu juga para penghafal Al-Quran. Betah gak antum duduk sama penzina? Sama minum khamar? Hah? Pasti kita gak betah. Makanya Rasulullah perhatikan, agama seseorang itu tergantung dari temannya. Ya, kalau teman kita baik, insya Allah ini akan membantu kita untuk baik. Oleh karena itu ada satu buah nasihat yang disampaikan oleh Alqamah rahimahullahu taala, ishab man in sahibtahu zanak. Bertemanlah engkau yang apabila engkau berteman dengannya engkau akan terhiasi. Iya, berteman dengan orang seperti ini. Yang apabila engkau berteman dengannya akhlak kau menjadi baik. Yang apabila engkau berteman dengannya dia akan kau semakin takwa kepada Allah. Dengan engkau berteman dengan dia engkau semakin rajin belajar. Wa in asabatka khasasah anak. Jadi kalau seandainya engkau mendapatkan sesuatu perkara yang memang kau butuhkan, ya, engkau membutuhkan dukungan, maka dia akan mendukungmu, dia akan membantumu. Karena ada teman-teman, kapan kita dalam keadaan bahagia, dia bersama kita. Pas kita punya masalah, hilang dia semuanya. Ini bukan teman yang baik.
Tapi teman yang baik ketika menimpa kepadamu sesuatu, dia akan menolongmu. Ya. Dan kalau seandainya engkau melihat darinya kebaikan, ya wa in ra'a minka, kalau seandainya engkau melihat dari engkau ya kebaikan, dia akan membantumu. Ya kalau seandainya dia melihat sesuatu yang tidak baik darimu, dia akan menasihatimu. Ah, nggak asik berteman sama dia. Kenapa nggak asik? Nggak bebas kita. Mau buat ini haram katanya. Mau buat seperti ini nggak boleh. Ah, nggak seru. Ya, ini siapa sebenarnya? Kita sedang mengucapkan ucapan kita ataukah ucapan syaitan yang kita gunakan ucapannya dia untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Itu jalan itu sebenarnya omongan syaitan, kemudian digunakan lisan kita. Ajak orang lain supaya nggak berteman sama dia. Apa langkahnya syaitan? Karena syaitan punya senjata, punya langkah. Langkahnya syaitan menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu salah satu senjatanya syaitan. Iya, nggak suka dengan yang baik-baik. Pokoknya ingin berteman yang nggak ada haram-haramnya. Ya, ingin berteman pokoknya nggak ada kewajiban-kewajibannya. Kita ingin bebas di dunia ini. Dunia ini bukan tempat bebas. Dunia ini tempat hukuman. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari Allah, dari surganya Allah karena apa? Dihukum atau bukan karena dihukum? Dihukum. Dan beliau telah bertobat dan beliau akan kembali ke dalam surga. Jadi dunia ini bukan tempat bebas-bebasan. Dunia ini tempat kita dihukum. Nah supaya hukumannya itu pendek, gak terus menerus, kita patuhi perintah Allah, jauhi larangan Allah, nanti akan kembali ke dalam surga. Tapi kalau seandainya dunia ini tempat hukuman, kemudian kita ingin bebas-bebasan, maka kita akan berpindah hukuman di dunia, berpindah kepada hukuman akhirat dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, teman yang baik wa in sa'altahu a'tak. Kalau seandainya engkau meminta kepadanya, dia akan berikan apa yang engkau butuhkan. Ya. Kemudian kata sebagian para ulama salaf, la tusahib illa ahadur rajulain. La tashab illa ahadur rajulain. Jangan kau bersahabat kecuali dengan satu di antara dua orang laki-laki. Yang pertama rajulun tata'allama minhu syai'an fi amri dinik fayamfa'uk. Seorang laki-laki yang engkau belajar darinya sesuatu perkara agamamu yang kemudian engkau bisa mengambil manfaat dari ilmu yang diajarkan. Ini satu teman yang kau berteman dengannya. Atau rajulun, atau seorang laki-laki ya tu'allimahu syai'an fi amri dinihi, engkau ajarkan kepadanya sesuatu perkara agamanya, kemudian dia menerima dari engkau. Ini teman yang kita harus berteman. Pertama siapa? Seseorang yang kita belajar dari dia, dari perkara agamanya kita, kemudian kita mengambil manfaat darinya. Atau seorang laki-laki yang kita mengajarkan sesuatu perkara urusan agamanya, yang kemudian dia terima apa yang kita ajarkan. Ya, dan jangan berteman dengan orang yang ketiga. Larilah daripada orang yang ketiga. Ya, apa orang yang ketiga? Wala urus manfaat dunia akhirat kita dapat dari dia, dan juga dia nggak ada manfaat akhirat yang kita bisa berikan kepadanya. Nggak ada ilmu bisa kita ambil dari dia. Dan juga kalau kita kasih ilmu dia nggak terima, dia tolak. Nggak diterima. Akhi sholat, apa sholat, saya mau bebas-bebasan. Akhi ini haram, apa haram itu, saya masih muda. Ini bukan orang yang pantas untuk kita berteman. Tapi orang yang berteman, yang kita bisa mengambil ilmu darinya, yang kita bermanfaat dari ilmunya dia, atau ketika kita menyampaikan sesuatu kepadanya dari ilmu yang itu kepentingan untuk agamanya, dia terima dari kita. Itu dua orang laki-laki yang harus kita berteman. Kalaupun nggak dapat dua-duanya, setidaknya satu kita dapat. Ya, ada orang yang memang orang awam, dia mungkin nggak punya ilmu, tapi ketika kita memberikan ilmu kepada dia, dia terima ilmu kita tersebut. Jelas? Kemudian disebutkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala, ma baqiya fid dunya syai'un. 6. Tidak ada sesuatu yang tersisa daripada dunia ini yang lebih lezat darinya. Illa, kecuali dua hal. Saya ingin tanya sama adik-adik semuanya. Apa yang membuat adik-adik betah tinggal di dunia ini? Kenapa betah tinggal di dunia?
Kalau seandainya diberikan pilihan mau tetap hidup atau mati? Hah? Mati. Udah bosan hidup di dunia. Baik. Dan disebutkan oleh beliau, oleh Muhammad bin Wasi', sesuatu yang membuat beliau betah tinggal di dunia ini, yang pertama adanya sholat jamaah. Sholat jamaah. Yang kedua, bertemu dengan teman-teman yang soleh. Bertemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang taat sama Allah. Ini membuat dia betah tinggal di dunia. Baik. Dan juga diriwayatkan dari Malik bin Dinar, ya tidaklah tersisa daripada ruh dunia ini kecuali 3 saja. Yang pertama bertemu dengan orang yang saleh, yang kedua tahajud dengan membaca Al-Quran, yang ketiga rumah yang kosong yang di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa hal? Teman yang soleh, bertahajud membaca Al-Quran di malam hari, yang ketiga rumah yang kosong yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rumah yang kosong, kita nggak punya kesibukan yang lain kecuali mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya, di situ kita belajar, di situ kita menuntut ilmu. Tidak ada ya film-film yang sibuk dia nonton film dan lain sebagainya. Baik, ini yang dirindukan oleh Malik bin Dinar. Baik. Dan kemudian disebutkan di sini, ayyuhal rahimani rahimakumullah, qala Sa'id bin Musayyib, berkata Sa'id bin Musayyib sebagaimana dalam kitab Syu'bul Iman miliknya Baihaqi rahimahullahu taala, kataba ilayya ba'du ikhwani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku meminta nasihat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sahabat Rasulullah itu mengirimkan kepadaku surat. Dalam surat tersebut mereka berkata, alaika bi ikhwanis sidq. Wajib bagi engkau berteman dengan orang-orang yang jujur, teman-teman yang soleh. Perhatikan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Ini lingkungannya, mereka pada saat itu, lingkungan yang pemimpinnya Abu Bakar Siddiq. Yang masyarakatnya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Iya, agama gitu pada saat itu begitu terang, begitu jelas, begitu gamblang. Kekufuran, kesyirikan itu sedikit. Syubhat, kebatilan itu sedikit sekali. Ya, akan tetapi bersama dengan itu, ketika beliau meminta wasiat kepada sahabat-sahabat Rasulullah, yang diingatkan alaika bi ikhwanis sidq. Engkau bertemanlah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Fakun fi iktisabihim fa innahum zinatun fir raha wa uddatun inda azimil bala. Kenapa? Karena mereka itu akan menjadi perhiasan untuk engkau ketika engkau dalam keadaan lapang. Ya, mereka bisa jadi contoh kepada engkau ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan nikmat, mereka bersyukur kepada Allah, mereka tetap taat kepada Allah, mereka menjadikan harta yang dititip oleh Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan juga mereka itu bisa menjadi ya timbangan untuk kita atau bisa menjadi sandaran kepada kita ketika mendapatkan bala. Ini teman seperti ini. Paham? Manusia itu kan nggak terhindar daripada apa? Dari dua hal kan. Dia nggak terhindar, dia akan mendapatkan nikmat atau dia akan mendapatkan apa? Ujian. Maka kita di sini butuh teman. Kita butuh contoh bagaimana ketika kita mendapatkan kenikmatan tersebut, apa yang kita jadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang ada di tangan kita ini. Kita butuh contoh teman yang baik dalam masalah ini. Iya, begitu juga ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga butuh teman. Bagaimana ujian kita ini bisa menjadi kecil? Ujian ini kita bisa bersabar. Kita butuh teman, orang-orang yang mencontohkan kepada kita hal yang baik tadi. Ya, maka dengan ini jangan berteman dengan orang ketika diberikan nikmat foya-foya, ya, kemudian makin jauh dari Allah, kemudian dia berkata ini adalah karena tangan saya, ini karena kecerdasan saya. Ketika diuji dan dicoba oleh Allah, mengeluh kepada Allah. Ini manusia yang bejat ini seperti ini. Mohon maaf ya. Kenapa saya katakan bejat? Nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia anggap ini karena kecerdasan saya. Ketika dia diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, Allah yang disalahkan. Bejat enggak?
Kita ingin punya teman yang apabila kita mendapatkan kenikmatan, kita bisa mencontohkan dia gimana dia menjalani kenikmatan Allah titip kepadanya. Begitu juga ketika kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, kita bisa melihat apa? Bagaimana dia bisa bersabar dengan ujian tadi. Dan kemudian juga waqala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan juga ternukilkan semisalnya dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, laulal qiyamu bil ashar wa suhbatul akhyar ma akhtartu al baqa'a fi hadid dar. Kalau seandainya bukan sholat malam sampai waktu sahur dan berteman dengan orang yang baik, maka aku tidak memilih untuk tinggal di dunia ini. Tapi karena adanya sholat malam, ya, bermunajat kepada Allah, bersendirian dengan Allah, tidak ada satupun yang melihat apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ya, ketika dia meneteskan air matanya dalam sujudnya, dalam berdirinya, dalam rukunya. Ya, ini adalah sesuatu yang paling indah dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Inilah sesuatu yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Said bin Amir al-Jumahi, seorang gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah berkata, ya, ketika Umar bin Khattab menuntut beliau kenapa dia selalu menutup pintu rumahnya di malam hari dari rakyatnya. Kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku sudah menghabiskan waktuku dari pagi sampai sore hari dengan rakyatku. Dan aku tidak ingin diganggu di malam hariku dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada waktu yang paling indah buat mereka. Sama seperti kita, malam adalah waktu yang paling indah. Cuman bedanya kalau mereka sholat malam, kalau kita bisa nongkrong, bisa ngopi, bisa jalan-jalan. Bedanya itu. Tipis bedanya ya. Beda-beda tipis kita dengan salaf kita ya. Tipis nggak bedanya? Beda jauh lah, masa beda tipis. Mereka rindu di malam hari untuk bermunajat dengan Allah, untuk ruku dan sujud kepada Allah, agar mereka bisa menangis di hadapan Allah. Kita supaya bisa jalan-jalan, ngobrol, makan, tidak terikat dengan waktu. Pulang ke rumah nanti jam 4 subuh, tidur. Salat subuhnya nanti jam 11 siang. Beda jauh. Ya, cuman beda malam ada sesuatu yang indah. Yang satu indah untuk ketaatan, yang satu indah untuk ya menghabiskan waktu di dunia ini. Karena waktu kita memang sangat banyak. Makanya waktunya kita buang-buang. Ya, kan begitu kan? Kalau para ulama salaf kita terdahulu, waktu itu sesuatu yang sangat mahal buat mereka. Mahal. Jadi kalau seandainya ada waktu yang dijual, mereka akan beli waktu. Saking berharganya waktu untuk mereka. Ya, bahkan ada sebagian mereka itu kalau pergi ke toilet ya, dia minta temannya untuk membaca hadis di luar toilet. Supaya jangan sampai dalam toilet 2 menit, 3 menit di toilet, ya hilang waktu begitu saja. Jadi kalau mereka baca Quran kan nggak mungkin di toilet baca Quran. Ya, baca hadis kan nggak mungkin dalam toilet. Jadi temannya suruh baca dari luar. Tolong bacakan ini, saya ingin dengar sambil dia buang hajatnya. Supaya nggak ada waktu yang lewat begitu saja. Nggak mau mereka. Iya, bahkan ada seorang ulama ketika didatangi, saya ingin ngobrol dengan kamu. Boleh kamu, saya menemani kamu ngobrol, tapi syaratnya kamu hentikan dulu matahari supaya matahari nggak berjalan waktunya. Kalau kamu bisa berhasil matahari berhentikan, saya akan ngobrol sama kamu. Tapi kalau nggak bisa, mohon maaf, saya nggak ada waktu. Subhanallah. Karena memang waktu itu sesuatu yang paling berharga buat mereka. Makanya tadi kita katakan kalau kita kelebihan waktu, sehingga bingung bawa waktu kemana, akhirnya apa? Kita buang, kita obral. Inilah beda tipis ya. Beda tipis atau beda jauh? Jauh bedanya. Dan ini semuanya, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ya begitulah tergantung temannya kita. Ya, kalau teman, akhi kita ngopi yuk, enggak, saya punya ide nih. Kita di masjid saja yuk, ngobrol yuk, murojaah Quran, murojaah baca hadis. Kan begitu? Baik. Nah, kemudian kata Abu Darda radhiyallahu taala, saya ulangi kembali, kalau seandainya tidak ada sholat malam yang sampai sahur,
dan tidak berteman dengan teman-teman yang baik, maka aku tidak memilih untuk tinggal di dunia ini. Aku ingin kembali ke akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innama mathalu jalisus salih wa jalisus su kahamil misk wa nafil kir. Permisalan teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan tukang las besi. Orang yang menjual minyak wangi, kalaupun kita nggak membeli minyak wanginya dia tadi, setidaknya serpian-serpian minyak wangi itu akan mengenai baju kita. Dan adapun kalau kita berteman dengan orang yang jago besi, walaupun kita nggak ikut las juga, tapi apa? Serpian besi-besi tersebut akan terkenai baju kita. Jadi perlu difahami, ya di sini adalah gambaran, bukan berarti bertemanlah dengan penjual minyak wangi karena mereka orang yang baik. Bisa jadi penjual minyak wangi nggak sholat. Bukan itu yang diinginkan, bukan lafaz penjual minyak wanginya, tapi di sini adalah ibarat. Paham? Bukan berarti kita, wah itu teman jelek itu kata Rasulullah, jago besi. Jadi bukan jago besinya, bisa saja dia orang taat sama Allah, orang yang patuh sama Allah. Tapi maksudnya dipermisalkan oleh Nabi, bukan diinginkan penjual besinya, pengelas besi, dan bukan juga diinginkan apa? Penjual minyak wanginya. Tapi yang inginkan oleh Nabi, efeknya itu tadi. Ya, nah orang ketika dia menjual pakai baju besi, dia berteman orang yang jago besi, itu kan bisa besinya kan membasahi, mengotori bajunya kan. Bisa membakar bajunya kan. Jadi efeknya itu bukan penjual besi tadi. Bukan itu yang diinginkan, tapi efek yang ada yang muncul dari teman yang baik dan teman yang jelek. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala fihi, dalam hadis ini fadilatu mujalasatis salihin wa alul khair. Di sini ada fadilah duduknya dengan orang saleh dan orang-orang yang baik dan orang yang menjaga muruahnya, orang-orang yang menjaga akhlaknya, dan larangan untuk duduk dengan orang-orang yang jelek, ya, dan juga berteman dengan ahlul bidah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa fil hadits an-nahyu an mujalasati man yuta'adza bi mujalasati fid din wa dunya. Dari hadis ini juga ada larangan untuk kita berteman bersahabat dengan orang-orang yang apabila kita bersahabat dengannya, bermajelis dengannya, duduk dengannya akan merusak agama kita dan merusak agama dunia kita. Wa targhibu fi mujalasatin man yuntafa'u bihi, man yuntafa bi mujalasati fiha. Dan di sini ada hasungan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk kita berteman dengan orang-orang yang akan bisa mengambil manfaat dari temannya tersebut untuk dunia dan akhiratnya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya, apa faidahnya, apa fadilahnya kita berteman dengan orang-orang yang soleh? Ya, berteman dengan orang-orang yang soleh, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini akan menjadi sebab pengampunan dosa. Jadi sebab apa? Pengampunan dosa. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillah malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ala dzikri fa in wajadu qauman yadhkuruna Allah tunadu halummu ila hajatikum. Jadi kata Rasulullah, Allah itu punya malaikat, yang malaikat itu berkeliling di jalan-jalan. Ya, berkeliling di jalan-jalan. Yang mana mereka mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka malaikat ini mendapatkan suatu kaum yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah menuntut ilmu, apakah mereka saling mendengarkan Al-Qur'an, mereka saling mendengarkan hadis, saling mengingatkan tentang akhirat, saling mengingatkan tentang kematian, ya. Kemudian mereka dipanggil halummu, ayo kemari kepada hajat-hajatnya kalian. Ya. Dan kemudian malaikat tersebut mereka akan meletakkan sayap-sayapnya mereka, dan kemudian mereka meminta kepada Allah, fayas'aluhum rabbuhum wa a'lamu minhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat tersebut, ma yaqulu ibadi,
Allah tahu hambanya mengucapkan apa. Tapi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku? Kemudian malaikat tersebut menceritakan mereka mengucapkan apa? Takbir, tahlil, tahmid. Ya, mereka mudzakkaratul ilm, mudzakkar hadis dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya inni qad ghafartu lahum. Persaksikanlah untuk mereka, sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya mereka. Kemudian fihim fulanun abdun khata'un innama marra fajalasa ma'hum. Kemudian kata malaikat, ada juga seorang hamba khata'un, dia cuma lewat saja. Ketika dia lewat di majelis tersebut bersama mereka, fayaqul humul julasa la yashqa jalisuhum. Baik, jadi subhanallah ya. Orang yang cuma sekedar lewat saja, ya dari majelis-majelis ilmu, dia duduk sebentar saja, itu pun mendapatkan keutamaan. Apalagi orang-orang yang mereka duduk lama, ya bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang majelisnya adalah majelis-majelis yang mengingatkan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni juga dosa mereka. Teman-teman, adik-adik semuanya, sekarang mungkin kalau kita dengar pengampunan dosa, itu mungkin hal yang sepele ya, hal yang tidak istimewa buat kita. Mungkin kalau ditanya milih diampunin dosa atau milih dapat jajanan gratis di sekolah selama 1 bulan, milih mana kira-kira? Hah? Jajanan gratis 1 bulan atau diampuni dosa? Mungkin sekarang kita menganggap pengampunan dosa itu hal yang kecil, bukan hal yang istimewa. Tapi akan tiba suatu saat ketika Allah menimbang amalan kita dan ternyata amalan kebaikan kita berkurang sedikit saja dibandingkan amalan ya kejelekan. Kalau seandainya ada satu dosa dihilangkan dari catatan amalan kejelekan kita, akan menambah ya kebaikan timbangan kita di akhirat, dan kemudian kita akan masuk dalam surga dan dibebaskan dari neraka. Disitulah kita menyadari akan pentingnya apa? Pengampunan dosa. Kan gitu. Kalau seandainya kita punya uang 1 triliun untuk menghapuskan satu dosa kita tersebut, akan kita pakai uang itu untuk menghapuskan dosa tadi. Karena pentingnya pengampunan dosa. Iya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika putrinya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh sebagai penzina, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit ke-7 untuk mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di antara orang yang terlibat pada waktu itu di dalam ya fitnah menuduh Aisyah berzina adalah Mistah ibnu Utsatsah, saudaranya Abu Bakar Siddiq, yang Abu Bakar Siddiq suka membantu kebutuhan dia selama dia berhijrah ke kota Madinah. Dia yang ikut terlibat dalam fitnah tersebut. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah memberikan bantuan lagi kepada dia setelah apa yang dia tuduhkan kepada putri saya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian Allah menurunkan ayat dari langit ke-7 menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu agar orang-orang yang mereka punya kelapangan rezeki, memiliki kemuliaan, untuk tidak menghentikan bantuan. Maafkan mereka, ampuni mereka kesalahan-kesalahan mereka. Ya, dan apa yang ditawarkan oleh Allah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sudah dijamin masuk surga. Ya, apa yang ditawarkan oleh Allah kepada seorang Abu Bakar Siddiq yang manusia yang paling terbaik setelah para nabi dan rasul. Apa yang ditawarkan oleh Allah? Yang ditawarkan oleh Allah kepada Abu Bakar Siddiq adalah pengampunan dosa. Maukah engkau wahai Abu Bakar diampuni dosanya engkau? Dengan kau memaafkan orang yang telah menuduh anak kau berzina, engkau akan diampuni dosa oleh Allah. Kata Abu Bakar Siddiq, pengampunan dosa dari Allah lebih aku cintai. Subhanallah. Ini seorang Abu Bakar Siddiq yang kita bilang hampir nggak pernah berbuat dosa. Kalaupun beliau berbuat dosa nggak sengaja, itu pun beliau telah meminta ampun kepada Allah. Tapi apa yang diberikan oleh Allah? Pengampunan dosa lagi. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah berdoa. Pernah berdoa. Di antara doa yang beliau panjatkan agar
beliau diberikan kenikmatan oleh Allah ya dengan beristrikan jadi istri Rasulullah, anaknya Abu Sufyan dan saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan diberikanlah kelapangan rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah, kepada Ummu Habibah maksud saya, tidakkah engkau berdoa kepada sesuatu yang lebih baik untuk engkau? Karena rezeki sesuatu yang sudah dibagi-bagi. Emang sudah ada jatahnya masing-masing. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kau dari nerakanya, diampuni dosa-dosamu. Subhanallah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul Ummu Habibah radhiyallahu taala anha yang berhijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah dan kemudian juga hijrah ke mana? Ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Nabi berdoa agar diampuni dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari fitnah neraka dan dari azab neraka dan seterusnya. Nah, kalau seandainya mereka orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, diberikan kado yang paling istimewa kepada mereka adalah pengampunan dosa, maka kita yang masih banyak dosa ini tentunya ketika ada tawaran-tawaran dari Allah dan Rasulnya untuk diampuni dosa, maka ini sesuatu yang harus kita jadikan sesuatu yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Karena kita pendosa. Baik, kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa faidah yang lainnya dengan kita berteman dengan orang-orang yang saleh? Ya, di antara hal yang akan memberikan kebaikan seseorang berteman dengan orang-orang saleh, ya akan memberikan semangat dia di dalam menuntut ilmu agama. Akan termotivasi dia untuk belajar. Wah, teman saya udah hafal 5 juz. Padahal kita sama-sama masuk bareng di pesantren ini. Wah, teman saya sudah hafal Arba'in Nawawi. Saya baru 3 hadis. Wah, saya harus semangat seperti dia, semangat. Saya harus bisa seperti dia. Ya akan termotivasi terus kita dalam kebaikan. Tapi kalau bertemannya ya bukan para penuntut ilmu, kita akan selalu bersaing-saing dengan dunia. Kan begitu? Manusia mau nggak mau dia akan terpengaruh. Wah, dia sudah punya 5 cabang itu tokonya. Saya nih masih punya 1 cabang, itu pun masih bagi 10. Ya akhirnya termotivasi, nggak ada masalah orang termotivasi dalam dunia baik, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang ketika seseorang itu ingin mencari sesuatu daripada dunia ini, akhirnya dilupa dengan kehidupan akhiratnya, itu yang salah. Ya, itu faidah di antara faidah yang disebutkan oleh para ulama. Kata mereka, fa musahabatus salihin turithu at-tahammasa li talabil ilm. Berteman dengan orang-orang saleh ini akan mewariskan kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Wa tusaidu ala fahmil halal wal haram, dan membantu kita untuk memahami halal dan haram. Dan ada yang lebih lucunya lagi, asistennya ustadz. Terus kemana ustadz pergi ikut, tapi ilmunya jeblok. Ilmunya jeblok, cuman badannya saja yang naik. Ada model-model manusia seperti ini. Ya, nah namanya ustadz, siapapun ustadz kalau pergi kemana-mana kan dihidangkan makanan yang lezat kan. Kan gitu, jadi yang naiknya badannya saja, ilmunya wala nambah. Apa syarat la ilaha illallah? Gak paham. Apa rukun la ilaha illallah? Gak tahu. Iya. Apa itu rukun sholat? Apa beda rukun dengan syarat sah sholat? Gak paham. Ya, dan sudah berteman dengan seseorang sudah puluhan tahun, gak ngerti rukun la ilaha illallah. Bermanfaat? Manfaat. Karena bertemannya seseorang dengan ya ahli ilm, dengan guru atau dengan penuntut ilmu, itu memberikan dorongan motivasi dia untuk semangat belajar. Faham dia. Makanya dalam ulama salaf terdahulu, di kalangan para ulama salaf terdahulu, Laits bin Sa'ad ini adalah seorang imam yang dikatakan lebih faqih dari Imam Malik. Dan dia punya katibul Laits, pencatat hadisnya dia. Ulama juga. Pencatatnya juga ulama. Yang mengikuti beliau juga ulama besar. Cuman bedanya kalau Laits bin Sa'ad, beliau menghafal dengan hafalannya beliau, ya,
Kalau Laits bin Sa'ad, beliau menulis Katibul Laits, beliau menulis hadis dari gurunya Laits. Dia nggak menghafal, dia cuma punya tulisan. Nah akhirnya ya dilemparlah warqa'ussu, dilempar tulisan-tulisan kertas yang isinya bukan hadisnya Laits, sehingga tercampur dengan hadisnya dia. Dia nggak bisa membedakan mana hadis yang dia tulis dari Laits dan mana hadis yang dimasukkan ke dalam hadisnya dia. Akhirnya hadisnya nggak diterima oleh para ulama hadis. Karena dia punya hafalan, hafalannya itu cuman di catatan saja. Cuma ingin saya sampaikan, ada manfaat nggak didapatkan ketika dia berguru dengan Laits? Ada manfaat. Baik. Orang yang paling dekat dengan Nabi SAW siapa? Siapa orang paling dekat dengan Rasulullah? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman. Siapa orang yang paling alim di antara seluruh sahabat Nabi siapa? Abu Bakar juga. Betul kan? Abu Bakar orang yang paling alim di antara seluruh para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, aku sembelih kepalanya. Iya. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq berkhutbah dan beliau mengatakan, man kana ya'budullah fa innallah hayyun wa la yamut wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu telah meninggal. Kemudian beliau membaca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Tidaklah Muhammad kecuali sebelumnya telah ada nabi-nabi dan semua nabi tersebut telah meninggal dan juga Muhammad meninggal seperti nabi-nabi yang lainnya. Kemudian baru para sahabat berkata, ya seakan-akan ayat ini baru turun kepada kita hari ini. Padahal ayat ini telah dibaca oleh mereka, dihafal oleh mereka karena besarnya musibah pada waktu itu sehingga mereka lupa kalau Nabi juga akan meninggal karena saking cintanya mereka kepada Nabi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat jeli dalam masalah ini. Begitu juga ketika Rasulullah membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ketika datang kemenangan, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam. Ini berita bahagia, berita gembira. Tapi Abu Bakar Siddiq pada waktu itu menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau menangis, ini isyarat Nabi SAW akan segera kembali kepada Allah karena agama itu telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW yang nggak diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Iya. Nah begitu juga ketika Rasulullah menyampaikan ceramahnya, ada seorang hamba diberikan kepadanya dua pilihan. Pilihan yang pertama kembali kepada Allah, pilihan yang kedua diberikan apapun diinginkan dari dunia ini. Dan kemudian hamba itu memilih untuk kembali kepada Allah. Nangis lagi Abu Bakar Siddiq. Orang-orang bertanya, kenapa engkau menangis ya Abu Bakar Siddiq? Beliau berkata, Nabi sedang berbicara tentang diri beliau sendiri, karena tidak ada seorang Nabi pun kecuali akan diberikan kepadanya tawaran untuk kembali kepada Allah atau tawaran untuk tetap tinggal di dunia ini dan diberikan apapun yang diinginkan, dan ternyata Nabi lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmunya. Kenapa beliau dalam ilmunya? Karena beliau dekat dengan ahlul ilm. Dekat dengan Rasul yang membawa ilmu. Kemudian siapa lagi orang yang paling mulia setelah Abu Bakar? Umar. Kenapa Umar orang yang paling pintar setelah Abu Bakar? Karena dekat juga dengan Rasulullah. Jadi jangan sampai ayo rahimani wa rahimakumullah, kita berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang saleh, berteman orang yang punya banyak ilmu, tapi ilmunya kita yang paling jeblok. Ya, maka ini sesuatu yang ya tidak manfaat pertemanan tadi. Karena pertemanan seperti yang disebutkan di sini akan bermanfaat ketika dia adalah apa? Dia mendapatkan ilmu, memberikan kepadanya semangat dalam menuntut ilmu. Baik. Dan juga selanjutnya disebutkan di sini Hamas punya kesemangatan untuk ketaatan, ya, dan juga ta'awun ala dakwah ilallah, saling membantu untuk mengajak manusia kepada Allah, ya, dan juga menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan, menjaga kita dari kesesatan-kesesatan, ya, dengan teman yang baik itu, dengan teman yang soleh tadi. Dan juga ana jalisus salih, ya, bi uyubik wa yadulluka ala aujil dha'f indak. Teman yang soleh itulah teman yang dia memberikan, menerangkan kepada kita, akhi, ini kamu salah, ini kamu keliru, ini kamu ya harus rujuk darinya. Itu teman yang soleh, yang dia akan memberikan kepada kita apa? Manfaat dengan menunjuki kekurangannya kita.
Baik, makanya dari antara hal yang perlu untuk kita khawatirkan, hal yang perlu untuk kita takutkan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mencintai kita, tetapi orang yang mencintai kita tersebut menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Ini sesuatu yang harus kita waspada. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan musuh itu dibagi menjadi dua. Ada musuh yang disertai dengan kebencian, ada musuh yang disertai dengan kecintaan tadi. Baik, ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Ya, ini memberikan mudarat kepada seseorang. Baik. Dan kemudian selanjutnya di antara manfaat kita berteman dengan orang saleh, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, anna tariqul jalis salih tata'arraf ala akhta'ika fil aqidah wal ibadat wal alfat wa ghairiha. Ya, secara khusus teman yang soleh itu akan bisa menerangkan kepada engkau kesalahan dalam akidahmu, dalam ibadahmu, dalam lafat-lafatmu, dan selain daripadanya. Ya, dan selain daripadanya, yang kemudian selanjutnya, karena waktu kita sudah sempit, al-jalisus salih ya dulu ke ala umurul khair. Ya, teman yang baik itu akan menunjukkan kepada engkau hal-hal yang baik, misalnya menunjukkan kepada engkau kewajiban-kewajiban yang mungkin engkau lalai darinya. Ya akhi, antum kok sudah begini, nggak boleh ini begini, kamu harus begini. Diingatkan kita. Kamu kok sudah lama nggak murojaah, murojaah. Kamu kok sudah lama tidak menambah hafalannya, ayo nambah hafalan. Ya, inilah teman yang baik. Ini teman yang kita harus berteman dengannya. Dan juga mujalasus salih taj'aluka tanzur ila ulu makanati fil ilm. Duduk dengan orang soleh ini akan menjadikan engkau melihat tingginya kedudukan ilmu, ya tingginya kedudukan ibadah, tingginya kedudukan dakwah. Ya, dan dia akan memberikan maslahat kepadamu dan akan memberikan manfaat kepadamu. Yang pertama adalah zawal ujubun nafs. Ya, teman yang baik itulah teman yang akan selalu mengingatkan kita agar kita tidak ujub dengan apa yang kita punya. Agar kita tidak ujub dengan ilmu yang kita miliki. Diingatkan kita. Nggak boleh ujub, akhi. Ya, ini bukan hal yang baik. Ya, ini bukan hal yang akan memberikan manfaat untuk dirimu. Ini akan menghancurkan dirimu. Taib, dan kemudian yang terakhir, ayat anna dzalika yakunu sababan fi munafasatik fi hadhil awsaf wal a'mal. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang baik tadi, kita akan saling berlomba-lomba di dalam mendapatkan kebaikan. Ya, apakah berlomba-lomba dalam ilmu, berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam memperbaiki kondisi dan keadaannya kita. Wallahu taala alam bisawab. Saya jawab beberapa soal sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Tapi sebelum saya tutup, ada satu nasihat yang disampaikan oleh Utsman bin Hakim. Kata beliau, ishab man huwa fawqaka fid din. Bertemanlah engkau dengan orang yang berada di atas engkau dalam urusan agamanya. Ya, dan orang yang rendah dalam urusan dunianya. Ini teman yang kita harus cari. Dalam urusan agamanya harus lebih pintar dari kita. Dalam urusan dunianya harus di bawah dari kita. Ini kata siapa? Utsman bin Hakim rahimahullahu taala. Jangan dibalik. Ya, cari teman dalam dunianya orang di atas kita, cari yang punya agamanya di bawah kita. Udah agamanya kita pas-pasan, punya teman yang di bawah pas-pasan lagi. Jadi nggak ada manfaat yang kita dapat. Ya, kecuali hanya manfaat duniawiyah. Baik. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya bagaimana mensikapi teman yang seringkali tidak tahu diri dalam segi apapun, ya, dan tidak mau diajak dalam jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, dinasihati dengan cara yang baik. Makanya Allah katakan apa? Wasbir. Bersabarlah. Ya, bersabar. Kita diperintahkan bersabar dengan orang-orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah. Nah, kalau memang seandainya dia tidak bisa kita ajak untuk taat, tidak bisa kita ajak untuk berbuat kebaikan, tidak bisa kita ajak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita berteman dengan dia ini akan memberikan mudarat untuk diri kita, ya sudah, cukup untuk assalamualaikum waalaikumsalam saja. Tidak perlu kita terus-menerus berteman dengannya, kalau itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya jika kita berteman dengan seorang yang jauh agamanya tetapi karena kasihan melihat dia tidak mempunyai teman. Ya udah, kalau memang dianya adalah orang yang jauh dari agama dan kemudian kita lihat memang ada jalan untuk dia memperbaiki dirinya, ada jalan yang memang dia ingin ya mengubah dirinya, udah kita berteman dengan dia. Tapi kalau memang orangnya kenapa nggak ada yang berteman, keras kepala, bengal, ya suka buat dosa, suka buat maksiat, orang menjauh dari dia karena dikhawatirkan akan terkotori dengan dosa dan maksiatnya, ya ngapain kita berteman dengan dia? Kan begitu? Iya, tadi kita sudah sepakat ada orang yang ria, dia suka mengambil barang kita tanpa izin. Antum mau nggak berteman lagi sama dia? Yang berteman lah, lagi teman yang menjauhkan kita dari akhiratnya kita, menjauhkan kita untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya kita harus lebih menjauh dari orang tersebut. Tapi kalau seandainya orangnya bisa dinasehatin, ya orangnya masih masih bisa diajak kepada ketaatan kepada Allah, ya sudah. Ya dengan kita, dengan seseorang mendapatkan hidayah dikarenakan kita, itu lebih baik dari unta yang berwarna merah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Jika ada teman yang menjauhkan kita dari perkara agama, lalu kita menjauhi teman tersebut karena kita tidak mau jauh dari perkara agama, apakah ini termasuk dalam memutuskan tali silaturahmi? Nah, tidak para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di sisi di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ar-rajulani tahabbani fillah waftaraqa alaih. Ada 2 orang yang berteman yang mereka saling mencintai karena Allah. Ya, dan juga saling berpisah karena Allah. Kenapa saya berpisah sama dia? Saya berpisah sama dia karena dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa saya berpisah sama dia? Karena dia nggak bisa dinasehati. Kenapa saya berpisah dengan dia? Karena dia menjerumuskan saya ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa sih kita berpisah sama dia? Karena dia membuat saya semakin lalai dari Allah. Maka orang seperti inilah yang dia meninggalkan seseorang karena Allah, maka Allah akan melindungi dia kelak di yaumul qiyamah, suatu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Rabbul Alamin. Cukup kita assalamualaikum waalaikumsalam. Ya sekedarnya kita berteman dengan dia, tapi untuk bersahabat, ya kemana kita pergi bersama dia dan lain sebagainya, maka ya ini adalah hal yang perlu untuk kita jauhi karena kita sudah sebutkan prinsip dalam agama kita tadi, surga dan neraka itu sangat terpengaruh siapa yang kita temani hari ini di dunia ini. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Coba Pak Di. Cukup ya? Cukup. Ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Nah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.